Kanjeng Adipati Hertambang wis paring dawuh yen calone kang dipundhut mantu kuwi Indra Pun Baskara. sampean gelem bali napa ora? Ora iso. Timbangane niki mengke dadi derdak. Ayo banjur kudu ngono. Ayo. Waduh. Eleh. Penjan badhe ngersakaken kula to? Inggih. Dipun mirengaken sedaya, dipun mirengaken. Kula mboten saged milih panjenengan menapa penjan ingkang kula kersakaken. Namung kula badhe ngadegaken Giri Sayembara. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai eksistensi kesenian ketoprak Balikambang di tengah arus globalisasi. Dengan anggota kelompok Evi Puspitasari, Hafizah Husnul Khotimah, Istria Kurniawati, Juwita Nur Azizah, Mila Agustina, dan Muhammad Adi Sulistyo Wibowo. Subpokok pembahasan yang akan kami bahas ada 6. Yang pertama, sejarah kesenian ketoprak. Yang kedua, eksistensi kesenian ketoprak di Balikambang, Surakarta. Yang ketiga, keterkaitan antara eksistensi ketoprak Balikambang dengan pelestarian budaya di Jawa. Yang keempat, faktor pendorong kesenian ketoprak Balikambang dapat bertahan. Yang kelima, faktor penghambat kesenian ketoprak Balikambang dapat bertahan. Dan yang terakhir, strategi kesenian ketoprak Balikambang tetap bertahan di tengah arus globalisasi. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai bagaimana sih sejarah kesenian ketoprak. Ketoprak merupakan kesenian tradisional rakyat Jawa yang terkenal di Jawa Tengah, namun terdapat juga di Jawa Timur. Awalnya, seni pertunjukan ketoprak ini tergolong sakral karena hanya dimainkan di dalam lingkungan keraton. Ketoprak ini lahir dan muncul tahun 1908 di Surakarta dengan Raden Mas Tumenggung Preksodiningrat yaitu sebagai penciptanya. Namun sekitar tahun 1922 pertunjukan ketoprak ini mulai bisa dinikmati oleh kalangan umum loh. Meski bermula di Jawa Tengah, seni pertunjukan ketoprak ini kemudian berkembang di seluruh wilayah Jawa. Kenapa sih kok bisa dinamakan ketoprak? Karena berasal dari sebuah alat musik yang bernama tiprak. Bunyi alat tiprak yang dikeluarkan terdengar seperti prak-prak-prak, sehingga dari bunyi yang dihasilkan itu, kesenian ini disebut dengan istilah ketoprak. Kesenian ketoprak ini dipentaskan dengan menyajikan cerita-cerita legenda dan kerajaan pada masa lalu dalam bentuk tradisi lisan. Kemudian, kesenian ketoprak ini juga berkembang di lapisan masyarakat, yaitu dengan menyampaikan tema-tema yang relevan pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang dikemas secara lucu. Pementasan kesenian ketoprak juga dilakukan dengan menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa sebagai ciri khas yang paling menonjol. Tak hanya itu, biasanya kesenian ketoprak juga dimainkan dengan iringan gamelan Jawa yang merdu sehingga kebudayaan Jawa dalam pementasan ini terasa sangat kental. Lalu yang kedua, bagaimana sih sejarah dari ketoprak Balikambang? Jadi, ketoprak Balikambang merupakan salah satu kesenian wayang orang yang terkenal di daerah Solo, tepatnya di daerah Balikambang. Dulu, kesenian ini merupakan kesenian rakyat yang sangat disenangi masyarakat Solo. Pada awalnya, ketoprak Balikambang ini didirikan sebagai tempat perkumpulan para pemuda dan didirikan di Keraton Kasunanan Surakarta. Namun, pada tahun 1950-an, kesenian ini pun murni sebagai sarana hiburan dan lokasi pertunjukan pun juga selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga pada tahun 1989, menetap di salah satu gedung di daerah Balikambang yang terletak sebelah utara kota Solo. Itulah cikal bakal nama kesenian ini yang dinamakan sebagai ketoprak Balikambang. Untuk materi selanjutnya yaitu
eksistensi kesenian ketoprak Balai Kambang di Surakarta di tengah era modernisasi. Yang pertama, kesenian ini masih ada hingga saat ini karena kesenian ini dianggap sudah kesenian tradisional yang melekat di daerah Surakarta, serta usia dari kesenian ketoprak Balai Kambang ini sudah tidak diragukan lagi, sehingga pemerintah menganggap bahwa kesenian ini wajib dilestarikan dan juga eksistensinya harus tetap dijaga oleh semua kalangan. Yang kedua, kesadaran generasi muda akan budaya daerah. Generasi muda di daerah Surakarta ini sangat sadar akan kesenian daerah mereka, sehingga mereka melestarikan budaya ini karena mereka menganggap bahwa apabila tidak mereka, siapa lagi yang akan melestarikan budaya daerah ini. Generasi berikutnya pun belum tentu tahu apabila mereka ini tidak melestarikan budaya ini. Yang ketiga, adanya pandemi COVID ini membuat penonton ini sedikit, sehingga dari para pemain ini merasa bahwa kesenian ini wajib dipromosikan walaupun di tengah pandemi tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk yang keempat, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah ini sangat minim. Mengenai dana yang diberikan pemerintah ini sangat minim nilainya, dikarenakan kemungkinan besar adanya pandemi dari tahun kemarin membuat dana yang seharusnya diberikan kepada kesenian-kesenian daerah itu dialokasikan untuk pemberian seperti sembako atau vaksin dan lain sebagainya. Untuk yang kelima, di dalam arus modernisasi kesenian ketoprak sudah banyak sekali jalan yang ditempuh oleh para pemain agar kebudayaan ketoprak ini tetap ada. Para pemain mencoba bertahan dengan berbagai cara agar kelangsungan hidup mereka tetap berlangsung karena mereka ini sangat bergantung kepada pertunjukan ketoprak untuk kehidupannya sehari-hari. Cara yang ditempuh agar seni ketoprak ini tetap lestari, yakni dengan melakukan promosi pada masyarakat melalui berbagai cara, misalnya melalui iklan di media massa maupun pentas dari kampung ke kampung. Selain itu, para pemain juga berusaha tampil lebih baik dalam pertunjukan agar penonton yang menyaksikan pertunjukan dapat merasa puas dan terhibur. Mereka ini juga belajar agar penampilannya dari satu penampilan ke penampilan yang lain ini dapat bertambah baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah keterkaitan antara eksistensi ketoprak Balai Kambang dengan pelestarian budaya di Jawa. Ketoprak merupakan sebuah kebudayaan tradisional Jawa yang awalnya hanyalah terkenal dalam kalangan petani, namun akhirnya menjadi sebuah hiburan umum pada saat itu. Ketoprak lahir pada tahun 1908 dan diciptakan oleh Raden Mas Tumenggung Rekso-Diningrat. Ketoprak yang merupakan budaya Jawa, tinggalan turun-temurun pun wajib untuk dilestarikan. Pada saat masih ramai penonton, ketoprak digunakan sebagai tempat bagi para pemain untuk menghasilkan uang. Namun dengan seiring waktu, pada akhirnya pun mengalami sebuah penurunan dan akhirnya redup. Namun pada akhirnya muncul kembali sebuah kesadaran diri bahwa keberadaan ketoprak pada saat ini bukan karena masih ramai pengunjung dan memberikan penghidupan bagi para pemainnya, melainkan sebagai bentuk nyata dari para pelaku budaya bahwa ketoprak sebagai warisan yang turun-temurun dilakukan demi menjaga regenerasi para pemainnya. Walaupun kesenian ketoprak mulai tidak mendapatkan tempat serta perhatian baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, sebenarnya pengunjung yang mau melihat penampilan ketoprak dan sangat minimnya anggaran dari pemerintah kota Surakarta tidak menjadikan kendala bagi pelaku seni ketoprak untuk selalu melestarikan budaya. Mempertahankan eksistensi dari ketoprak Balai Kambang ini juga merupakan suatu rasa tanggung jawab untuk menjadi salah satu ikon kota Solo yang identik dengan kota budaya. Para pemain ketoprak secara mayoritas adalah keturunan leluhur mereka yang merupakan para pemain pada era 90-an. Berbagai cara dilakukan untuk tetap melestarikan budaya Jawa ini, dan supaya tetap bertahan,
seperti melakukan iklan di media massa maupun pentas dari kampung ke kampung. Para pemain juga selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik supaya penonton puas, dan selalu belajar untuk memperbaiki penampilan apa yang kurang supaya bisa maksimal, dan akhirnya dengan bertahannya eksistensi ketoprak ini, maka salah satu budaya di Jawa yang turun-temurun akan tetap lestari. Bahasan selanjutnya yaitu faktor pendorong kesenian ketoprak tetap bertahan. Yang pertama, para pemain bertahan dalam seni ketoprak Bali Kambang yaitu sebagai mata pencahariannya. Karena selain bermain ketoprak, mereka tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga ketoprak Bali Kambang sebagai sumber penghidupannya. Faktor lain yang mendorong pemain bertahan dalam seni ketoprak Bali Kambang yaitu senang terhadap seni tersebut. Rasa senang terhadap seni ketoprak sebagai wujud melestarikan budaya bangsa, agar para generasi muda tidak melupakan sejarah masa lalu bangsanya. Yang kedua, sebagai sarana pelestarian budaya. Ketoprak sebagai sarana pelestarian budaya di sini adalah tetap mempertahankan seni pertunjukan ketoprak untuk tetap memberikan pesan-pesannya kepada masyarakat. Cara mempertahankannya adalah dengan menumbuhkan kreativitas yang dimiliki para senimannya. Yang ketiga, ketoprak sebagai sarana media pembangunan. Eksistensinya ketoprak Bali Kambang dikarenakan ketoprak sebagai media pembangunan. Fungsi ketoprak sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program kerja pemerintah yang akan segera dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan dengan memberikan contoh-contoh keberhasilan yang telah diperoleh. Selanjutnya, ketoprak sebagai hiburan. Perlunya pelestarian ketoprak Bali Kambang. Mengingat ketoprak sebagai sarana hiburan diartikan bahwa pertunjukan kesenian ketoprak itu diadakan untuk menghibur masyarakat. Penonton melihat kesenian bertujuan untuk mencari hiburan, melepas lelah, menghilangkan stres, bertemu teman, maupun sekedar bersantai. Selanjutnya, ketoprak berfungsi sebagai media kritik sosial. Dalam hal ini merupakan sindiran-sindiran atau kritik sosial yang dilakukan para pemain ketoprak Bali Kambang terhadap masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat menganut paham paternalistik, maka sangat tabu hukumnya jika ingin mengkritik secara langsung. Dan yang terakhir, ketoprak berfungsi sebagai pendidikan. Tokoh atau lakon dalam kesenian ketoprak Bali Kambang beberapa dipakai sebagai panutan bagi para penonton yang menikmatinya. Pada setiap pementasan seni pertunjukan ketoprak Bali Kambang, para seniman yang mementaskan mempunyai misi yang ingin disampaikan kepada penonton. Misi tersebut dilaksanakan melalui dialog, gerakan, serta tarian. Materi selanjutnya yaitu faktor penghambat kesenian tradisional ketoprak Bali Kambang. Faktor yang menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan seni ketoprak diantaranya yang pertama itu adalah pakem yang masih dipegang teguh oleh pemain generasi tua seni ketoprak. Padahal generasi muda cenderung ingin melakukan perubahan melalui pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, agar masyarakat khususnya generasi muda itu kembali suka dengan kesenian ketoprak. Pakem yang ada di dalam ketoprak merupakan sesuatu hal-hal yang sifatnya baku dan berurutan, seperti unggah-ungguh, urutan adegan, jenis-jenis dialog, dan alur cerita. Penjelasannya itu sebagai berikut ya. Di dalam unggah-ungguh itu terdapat 3 unggah-ungguh yang harus dipertahankan di dalam ketoprak Bali Kambang. Dan unggah-ungguh ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan keberadaan nilai-nilai masyarakat yang sudah ada. Dan ketiga unggah-ungguh ini antara lain yang pertama itu unggah-ungguh solah basa, yaitu tata cara dalam berbahasa, khususnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan itu berdasarkan tingkatan tertentu sesuai perannya. Dan bahasa Jawa yang digunakan di dalam pertunjukan seni ketoprak itu dibagi menjadi 4, yaitu kromo inggil biasanya diperankan oleh peran raja, kemudian kromo madya yang biasanya diperankan oleh bangsawan atau rakyat biasa, kromo desa, dan ngoko. Kemudian yang kedua itu unggah-ungguh solah busana, yaitu tata cara dalam berbusana dalam melakukan pertunjukan, dan pakaian yang digunakan itu sesuai adat istiadat dan tidak boleh menyalahi aturan, seperti kain kebaya, beskap, dan sebagainya. Kemudian unggah-ungguh solah bawa, yaitu berkaitan dengan pola berlaku seseorang. Kemudian pakem yang kedua itu jenis adegan, dan yang mana
jenis adegan ini struktur pertunjukan dari seni adegan itu terdiri dari adegan keraton, adegan taman, adegan kesatrian, adegan pertapaan, adegan pedesaan, adegan alun-alun, adegan start. Artinya ini seputar seseorang itu melakukan perjalanan. Pakem yang ketiga itu jenis dialog. Jenis dialog ini terdiri dari 2 dialog, yaitu dialog umum. Dialog umum ini berkaitan dengan isi cerita ketoprak. Biasanya itu disampaikan sebagai pendahuluan sebelum masuk cerita sebenarnya. Kemudian yang kedua itu dialog khusus, merupakan dialog yang menyusul dialog umum selesai dan disampaikan dan langsung masuk cerita. Pakem yang 4 itu alur cerita. Dibagi menjadi 2, yaitu alur cerita lama dan alur cerita baru. Alur cerita lama ini terdiri dari pemaparan, dadakan, penggedoran, puncak, dan penyelesaian. Kemudian, alur cerita baru itu terdiri dari pemaparan, penggawatan, klimaks, dan perleraian. Kemudian faktor yang kedua itu selain pakem yang digunakan itu masih ada faktor yang menghambat dari kesenian ketoprak, yaitu kurangnya fasilitas pendukung untuk pementasan serta kondisi alam, khususnya saat hujan karena pemain tidak bisa melakukan pentas kalau dipaksa. Pentas penonton yang hadir juga cuma sedikit. Hal ini juga menjadi faktor penghambat dari berkembangnya tradisi ketoprak Balekambang. Kemudian yang ketiga itu faktor penghambatnya itu penghambat kemajuan seni ketoprak, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah serta publikasi. Seperti baru-baru ini di Solo ada konser Trisakti. Nah, itu masyarakatnya banyak yang mengetahui info mengenai konser tersebut dan konser tersebut banyak menggait penonton cukup banyak. Berarti secara tidak langsung ini promosi yang digunakan oleh pemerintah itu sangat efektif. Jadi masyarakat tertarik untuk menonton konser Trisakti. Hari ini sangat disayangkan sekali, padahal kesenian ketoprak ini juga menarik. Kemudian yang keempat itu bisa saja faktor ekonomi, yang mana jika pertunjukan yang ditampilkan tidak berdampak ekonomi, para seniman ketoprak mau makan apa? Belum lagi kewajiban yang mereka menghidupi keluarga. Faktor ekonomi juga mendorong mau tidak mau, diakui atau tidak, menjadi kendala para seniman teater rakyat untuk terus bertahan di dunia antar panggung. Kemudian ada strategi kesenian ketoprak Balekambang agar tetap bertahan di tengah arus globalisasi. Yang pertama adalah promosi. Jadi, ketoprak Balekambang dipromosikan kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti melalui iklan di media massa dan pertunjukan dari desa ke desa. Pertunjukan ini dirancang untuk memperkenalkan seni ketoprak kepada masyarakat luas dan membuat mereka kembali mencintai kesenian ketoprak tersebut. Yang kedua adalah inovasi. Jadi, agar kesenian ketoprak dapat bertahan, maka harus mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari pertunjukan atau pentas yang sebelumnya digelar secara langsung di Gedung Seni Taman Balekambang, kini mulai melakukan pentas secara daring melalui streaming di YouTube melalui channel Balkam TV. Terlebih selama terjadinya pandemi ini. Dan secara tidak langsung, ini merupakan sebuah terobosan baru dalam kesenian ketoprak, khususnya ketoprak Balekambang. Yang ketiga adalah industri. Dengan menjadikan Taman Balekambang sebagai wisata seni dan budaya di Surakarta, hal itu akan meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap budaya kesenian yang ada di dalamnya, khususnya adalah ketoprak. Di samping itu, pertunjukan ketoprak dapat dibangunkan tempat yang luas agar jumlah pengunjung yang datang untuk menyaksikan ketoprak juga semakin banyak. Kemudian terkait adanya sekolah khusus ketoprak, diharapkan terjadi regenerasi sejak dini untuk mewujudkan lahirnya seniman-seniman yang unggul dan mumpuni.
Dengan berbagai hal tersebut, ketoprak Balekambang diharapkan akan tetap lestari, terjaga, dan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat. Berbekal sebuah mindset bahwa ketoprak bukan hanya sebatas seni pertunjukan, tetapi sebagai sebuah warisan seni budaya di wilayah Surakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi semacam refleksi bagi kita agar kesenian di Indonesia tetap bertahan dalam derasnya arus perkembangan zaman. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.